Pada video sebelumnya kita sudah membuat gambar dua dimensi seperti ini. Oke, kemudian nanti kita akan lanjutkan mengubah dua dimensi menjadi sebuah tiga dimensi sederhana. Kita akan pindahkan terlebih dahulu dimensi ini ke dalam layer nomor kedua dengan cara kita bisa klik kanan, kemudian kita change object layer, artinya kita pindahkan ke layer nomor 2. Kemudian setelah ini kita bisa sembunyikan atau hiding layernya supaya kita fokus dalam menggambar. Kita bisa menonaktifkan gambar lampu ini atau icon lampu. Oke, sudah mati, artinya kita nonaktifkan. Nah, kita bisa lihat ini sudah terbentuk namun belum di-join. Kemudian kita join terlebih dahulu dengan menggunakan joining. Nah, misalnya kita mau buat untuk menjadi gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa lakukan extrude. Kita bisa lakukan extrude dengan cara kita sudah klik modelnya tadi, kemudian kita kembalikan tampilannya menjadi 4 tampilan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dalam perspective view. Oke. Kita buat surface-nya terlebih dahulu dengan cara surface, kemudian atau kita bisa langsung menggunakan solid, extrude, planar, straight. Nah, teman-teman bisa lihat di perspektif kita perbesar. Ketika kita menggunakan solid extrude, ini akan langsung tertutup menjadi solid model. Kita tinggal tentukan berapa ketinggiannya yang kita inginkan jaraknya. Misalkan sampai sini. Nah, ini bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain. Oke. Teman-teman bisa lihat sudah membentuk solid model. Namun, kalau misalkan tadi kita menggunakan extrude surface, di sini extrude surface ini hanya surface-nya saja. Artinya bagian atas dan bawahnya masih berlubang. Sehingga kita harus menutup lubang tersebut. Tidak masalah, kita bisa menutup lubangnya dengan menggunakan surface, kemudian kita isikan patch, ya, bagian mana yang mau diisi. Misalnya kita bisa memberikan surface dari titik atau dari planar surface atau dari network surface. Nah, ini kita bisa tutup misalnya seperti itu. Atau yang ini kita juga bisa. Ini sudah tertutup bagian bawahnya, tinggal kita lakukan hal yang sama untuk bagian atas. Oke, ini adalah extrude surface. Kemudian kita bisa lakukan surface atau solid model yang lain seperti bentuk yang kedua ini. Kita bisa menggunakan revolve. Revolve ini adalah salah satu fungsi dari surface revolve. Oke, kita bisa klik
modelnya. Namun karena ini adalah simetri, kita bisa explode. Kita hanya membutuhkan bagian separohnya saja, misalnya. Nah, kita join kembali. Kita lakukan revolve. Revolve ini kita harus menentukan start revolve axis-nya. Berada di mana sumbunya? Misalkan dari ujung ke atas, ke bawah. Oke. Kemudian kita putar. Kita tampilkan shade. Dari sini menutup sini. Dari mana nih? Misalnya sini putar. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah membentuk solid model seperti yang ada di gambar tadi. Ya. Ini kita menggunakan revolve model. Kita bisa memanfaatkan menggunakan extrude, menggunakan revolve. Namun kalau kita ingin membuat hal yang lain, misalnya kita ingin menarik seperti ini, ya, kita bisa lakukan dengan cara kita membuat sumbu titik untuk kita buat atau kita tekuk seperti gambar tadi. Kita akan melakukan modifikasi atau editing solid model dengan menggunakan bend. Artinya kita bisa tekuk modelnya seperti gambar tadi. Oke, kita bisa lakukan dengan menggunakan transform. Kita pilih bend. Ini bend. Nah, kemudian kita pilih modelnya. Select object to bend. Setelah itu press enter when done. Oke. Kemudian pilih titik mulainya sampai titik ujungnya. Setelah itu kita bisa menggunakan shift. Nah, kita arahkan mau kemana, model ini kita tekuk. Misalnya ke arah sini. Nah, model akan berubah posisi. Kemudian selanjutnya untuk membuat sebuah gear, kita akan lihat kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cari bentuk gear yang mungkin lebih representatif seperti itu. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, kita bisa lihat di sini ada diameter, kemudian ada dua bentuk luar, kemudian yang dalam. Nah, untuk memulai gambar sebuah gear, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita membuat sebuah circle. Kita letakkan di bagian right view ini. Oke, kita zoom. Kita buat lingkar dalamnya dulu. Oke. Kita ketikkan circle, kemudian pilih centernya adalah 0. Kemudian akan muncul. Kita tentukan misalnya sekitar 20. Kurang lebih seperti ini. Kemudian lingkar dalamnya kita tentukan centernya dulu, kita taruh 0. Kemudian lingkar dalamnya sekitar 10 misalnya. Atau agak lebih dekat lagi, mungkin kita bisa taruh sekitar 15. Kemudian kita harus membuat lingkar di
dalamnya yang nantinya akan kita beri lubang atau kita trim, ini mungkin sekitar 5. Kemudian lubang terkecilnya kita buat juga, ini sekitar 2,5. Oke, kita sudah buat bentuk lingkaran terluar, kemudian lingkaran terdalam. Nanti kita akan lakukan extrude seperti pertemuan sebelumnya, dan juga nanti kita akan menggabungkan antara dua solid model menjadi satu dengan ball and union, atau juga kita bisa melakukan trimming model dengan menggunakan bowling difference. Nah, di sini selanjutnya kita bisa membuat bentuk gearnya. Yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah kita beri sebuah garis bantu. Garis bantu kita menggunakan warna yang lain. Untuk memindahkan layer kita harus melakukan double klik supaya berpindah ke layer yang kita inginkan. Nah, misalnya saya pindahkan ke layer 1. Kemudian saya buat garis bantu untuk mempermudah kita tarik ke atas. Oke. Setelah selesai, kita bisa lanjutkan untuk membuat bentuk gigi atau geriginya. Nah, misalnya kita buat dengan menggunakan kurva ini. Kita pindahkan lagi ke layer yang warna biru. Kemudian kita buat dengan menggunakan kurva, boleh. Kemudian selanjutnya adalah kita buat bentuknya. Supaya menyerupai bentuk gerigi. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, oke. Kalau sudah, di sini teman-teman bisa lakukan mirroring atau kita join dulu, kemudian mirroring. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat. Oke. Nanti kita akan lakukan rotasi. Ini kita join dulu. Kita akan lakukan namanya adalah polar array. Polar array ini berfungsi untuk membuat si gerigi ini menjadi banyak sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa coba. Oke. Kemudian kita pilih centernya. Kemudian kita pilih jumlahnya ada berapa. Misalkan ada 20. Kemudian kita tarik dari angle startnya. Nah, kemudian muncul bentuk gerigi seperti ini. Kita enter. Oke. Kemudian bagian terluar di gerigi ini kita trim, kita lakukan trimming. Kita lakukan trimming dengan cara kita blok semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan trim. Nah, ini bagian dalam kita
hapus, kita pilih, kemudian satu persatu sampai selesai. Nah, setelah semuanya sudah kita lakukan proses trimming, sekarang tinggal membuat bagian terdalamnya. Ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian ini kita join ya, supaya menjadi satu kesatuan. Kemudian kita buat lingkaran dalamnya. Mungkin sekitar ini berapa, 10. Atau mungkin kita perbesar lagi sekitar 11. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat bentuk dua dimensinya, kita bisa langsung melakukan extrude solid model dengan cara kita pilih tampilannya supaya terlihat semua tampilan di layar. Kemudian kita pilih solid, kemudian kita pilih straight. Nah, straight ini kita tarik misalnya sekitar 10. Kemudian bagian lingkaran pertama kita geser terlebih dahulu sejauh sekitar 5. Kemudian kita extrude planar sampai ke belakang. Setelah itu kita bisa lakukan yang ketiga sampai ke depan. Nah, extrude. Nah, teman-teman bisa lihat kita tampilkan wireframe atau sheet-nya. Nah, di sini kita akan melakukan boolean junction pendahulu untuk menggabungkan antara gear-nya dengan box pertama. Setelah itu, nah ini sudah menjadi satu solid model. Setelah itu kita buat lubang dengan cara boolean different, klik, enter, kemudian pilih surface yang kedua atau model yang kedua, kemudian enter. Nah, ini sudah membentuk lubang. Kemudian kita harus memunculkan lingkaran kecil ini. Kita extrude sama juga, kita keluarkan. Nah, sampai kita tarik sampai dengan titik ini. Nah, sehingga sudah bisa terlihat bagaimana bentuk gear-nya. Kemudian garis bantu tadi kita hapus. Nah, sampai sini bisa nanti kita modifikasikan lagi untuk membuat yang lebih kompleks. Jadi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.